Purno, dan juga pada ibu-ibu yang hadir pada hari ini, gimana keadaannya semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat, diberi rezeki yang banyak dan lancar. Amin. Dan kalau ada yang sakit cepat disembuhkan. Amin. Dan juga untuk bidadara satu-satunya ini Bapak Pak Umar. Pak Umar, alhamdulillah istiqomah kehadirannya Pak Umar ya. Bidadara sehat Pak Umar. Amin. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Joko Sampono MSI. Materinya yaitu melanjutkan tentang Umar bin Khattab ya Pak. Pada Bapak kami persilakan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru lahu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di pagi ba'da subuh ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita bersama-sama di dalam majelis ilmu insyaallah di dalam rumahnya Allah. Sebuah janji yang Rasulullah sampaikan untuk kita semuanya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkah memudahkan langkah kakinya untuk menuju majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka kelak di yaumul qiyamah Allah akan mudahkan ia melangkah menuju surga. Ya Rabbal alamin. Kemudian wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah, tidaklah berkumpul sekelompok orang rumah di antara rumah-rumah Allah, maksudnya dalam masjid. Berkumpul orang dalam masjid. Kemudian yatluna kitabahu, baca Al-Qur'an. Tadi kita baca Al-Qur'an ya. Alhamdulillah, kita sudah laksanakan ya di sini. Lalu mereka saling mengajarkan isinya di antara mereka. Ambil ibrahnya, pelajarannya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ini janji Allah, lihat lisan Rasulnya. Kecuali Allah akan turunkan kepada orang-orang ini sakinah. Apa sakinah Ibu? Sakinah apa? Ya, ketenangan hati. Kan kalau nikah tuh pasti sakinah mawaddah warahmah. Nah, sakinahnya itu cukup datang dalam majelis ilmu, bareng-bareng dalam rumahnya Allah, maka Allah nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Maka ada tenang, nyaman ya. Kalau kita kumpulin rasanya tenang. Itu Allah yang kasih ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah kasih sakinah, Allah kasih rahmat. Kemudian yang paling penting juga wa hafatumul malaikah, mereka dijaga oleh para malaikat. Dan yang paling penting adalah Allahu fi man. Ketika kita menyebut nama Allah dalam majelis ini, Allah juga sedang menyebut nama-nama kita dalam majelisnya Allah. Amin. Apa majelisnya Allah? Siapa anggota majelisnya Allah di langit sana? Para malaikat. Allah punya majelis para malaikat-malaikat. Ketika ada hamba-hamba yang berkumpul dalam majelis ilmu menyebut nama Allah sebagai bahasanya, Allah langsung kes. Padahal fi man indah, Allah langsung sebutkan nama-nama orang tersebut di dalam majelisnya Allah. Jadi ini berbalik balas. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Langsung disebutkan dalam majelisnya Allah. Ini sekedar datang dulu, dengarkan majelis ilmu di rumahnya Allah, Allah udah kasih bonus. Apa tadi bonusnya Bu? 4 itu? Sakinah, kemudian rahmat, Allah kasih rahmah, kemudian dijaga malaikat sampai kita selesai acara ini keluar selesai. Selama kita duduk di sini Allah berikan malaikat untuk menjaga kita. Dan terakhir Allah ingat nama-nama kita, sebutkan nama-nama kita di dalam majelisnya para malaikat. Ini keutamaan orang-orang yang rajin datang ke majelis
ilmu. Maka insyaallah kita istiqomahkan setiap hari ya Bu, Sabtu ya, Sabtu untuk menghidupkan majelis ilmu di Masjid Arunia. Kalau menambah lagi, ada lagi hari Jumat ya, ada Jumat juga insyaallah kita ada majelis apa namanya? Majelis sholawat ya, pada Jumat kita sholat subuh berjamaah, sholatnya sholat pakai apa namanya, sebelum pakai sujud tilawah, maksudnya surah As-Sajdah dan surah Al-Insan hari Jumat Bu ya, ada sujud tilawah di sana, lalu kita teruskan dengan zikir, kemudian tutup dengan kasih taujid, ada materi juga, nanti tutup dengan sholat syuruk. Jangan lupa ibu-ibu ya, ini yang ibu-ibu mungkin banyak yang belum mengatakan. Saya sebenarnya belum kan Rasulullah SAW menyampaikan kepada siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu mereka duduk di sana sampai waktu ada tujuan sekitar 16 menit setelah matahari. Kita juga ada waktu syuruk, ya. Maka siapa kemudian duduk di sana sampai waktu tiba, lalu sholat 2 rakaat, maka Rasul baginya ya, seperti melaksanakan haji dan umroh, sempurna, disempurnakan pahala haji dan umroh untuk orang-orang yang bisa melaksanakan ini. Datang ke masjid sholat subuh berjamaah, duduk di situ, mau ceramah, dengarkan ceramah silakan, mau zikir silakan, mau sholawat silakan, mau baca Quran silakan, sampai waktu syuruk tiba. Waktu syuruk sekitar 16 menit setelah matahari terbit. Karena matahari terbit itu sekarang jam 5.35. Saya lihat jadwal dari situ. 5.35, berarti sekitar jam 5.50 udah masuk. Laksanakan sholat syuruk 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, bagi orang-orang ini pahala haji plus umroh sempurna. Maka tadi yang satu jamaah tunggu sampai besok. Ya. Ya, mau zikir boleh, ngaji boleh, mau sholat boleh. Yang penting ya. Nah itu mudah-mudahan kita lazimkan, kita dawamkan, kita biasakan sama-sama. Insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut setia hingga yaumul qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pekan lalu mungkin ada yang hadir atau enggak, kita sudah menyampaikan kisah tentang Umar bin Khattab. Bagaimana dia kemudian dari jahiliyah, bagaimana keadaannya sebelum masuk Islam sampai beliau mendapatkan hidayah. Nah, insyaallah hari ini kita coba meneruskan lagi. Karena Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang banyak dikaji kisahnya, bahkan dibuat khusus beliau. Karena banyak kebaikan, keutamaan tentang Umar bin Khattab. Nah, kita coba bahas lagi dari yang kan lalu. Nah, Umar bin Khattab ini satu standar. Kalau kita sebagai apa, Bu? Umar bin Khattab sebagai khalifah yang ke berapa, Bu? Umar. Kejam? jangan kejam, Bu. Oke, bukan kejam, Bu, orang yang tegas. Beda, Bu, kejam dengan tegas. Nah, kalau dari posisinya beliau adalah khalifah yang nomor 2 setelah Abu Bakar. Tapi bedanya Abu Bakar itu jadi khalifah cuma sekitar 2 tahun. Jadi itu pun lebih banyak orang yang berpikir untuk menentukan orang-orang yang murtad ya, karena setelah Rasulullah yang murtad. Nah, khalifah Umar bin Khattab ini lebih panjang usianya. Beliau menjadi khalifah sekitar 10 tahun. Nah, waktu 10 tahun itu beliau banyak membuat kebijakan-kebijakan yang menjadi standar bagi kaum muslimin sampai hari ini. Nah, kita mulai dulu. Tadi apa? Tegas ya, orangnya tegas. Yang ingin saya sampaikan bahwa Umar bin Khattab yang keislamannya itu diharapkan sama Rasulullah, bahkan sampai didoakan. Yang lainnya Islamnya belum dari doakan khusus oleh Rasulullah dengan doa yang sangat terkenal, ya Allah kuatkan Islam dengan satu di antara Umar yang lebih engkau ridhoi. Karena satu itu ada 2 Umar yang terkenal, yang Umar bin Khattab
Si muda orangnya itu apa namanya? Amr bin Hisham. Kalau nama Amr bin Hisham kayaknya kalau saya bilangnya adalah Abu Jahal. Kenal ya Abu Jahal ya? Nah, kenal. Namanya Amr bin Hisham. Ya. Jadi Umar bin Khattab Amr bin Hisham sama Amr dengan Umar ini namanya. Nah, Rasulullah mendoakan, ya Allah, pilih satu dari antara dua orang ini masukkan ke dalam Islam yang lebih engkau ridhoi. Maka Islamnya Umar itu didoakan oleh Rasulullah, diharapkan jauh-jauh hari supaya beliau masuk Islam. Dan terus kita sampaikan begitu Islam terjadi ketika para sahabat rumahnya Arqam bin Abdul Arqam itu bertakbir, datang tadi Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah, ketahuilah yang bertakbir kan cuma orang-orang yang ada di sini, tetapi para malaikat yang di langit semuanya juga bertakbir dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Malaikat pun bertakbir di langit, bersyukur kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Dan hari ketika Umar bin Khattab menjadi muslim, hari itu juga kemudian terjadi perubahan besar-besaran dalam metode dakwah Rasulullah. Awalnya Rasulullah dakwahnya diam-diam, bisik-bisik, rumah-rumah orang-orang. Tetapi begitu Umar masuk Islam, hari itu langsung diajak Umar, yuk kita ke Ka'bah, kita sholat di Ka'bah rame-rame. Mulai hari itu kaum muslimin mulai berani sholat di Ka'bah rame-rame. Sebelumnya hanya Rasulullah sendiri yang berani sholat depan Ka'bah. Hari ini Umar menjadi muslim, maka Umar ajak rame-rame. Ayo ke Ka'bah, kita kemudian kumandangkan deklarasi syahadat kita. Kemudian pergi ke Ka'bah, sholat di Ka'bah, Umar jagain. Siapa yang berani ganggu sahabat untuk yang lagi sholat di Ka'bah, Umar yang akan hadapin. Maka para sahabat berkomentar, semenjak Umar masuk Islam, kami menjadi berani untuk sholat di depan Ka'bah. Sebelumnya berani, Rasulullah yang berani sendirian. Tetapi begitu Umar masuk Islam, Umar jagain. Siapa yang ganggu, ayo, saya yang ngadepin. Itu ya. Kamu mau apa tadi? Oh, jelas dan tinggi besar, mungkin 2 kali badannya. Kalau Umar bin Khattab naik kuda, kakinya jejak ke tanah. Bayangin ya, naik kuda ya, kuda itu tinggi ya. Kalau Umar naik kuda, kakinya itu jejak ke tanah. Kalau badan pasti kelihatan, mau dimanapun pasti kelihatan karena memang badannya sangat tinggi besar, lebih tinggi para orang Arab itu tinggi bu. Saya waktu di Belgia ketemu orang Arab, teman-teman di masjid sana orang Arab Maroko, itu tinggi bu. Ya kalau berdiri tapi cuma segini ya. Itu yang Arab biasa pak. Umar itu lebih tinggi daripada orang Arab rata-rata. Mungkin saya mungkin cuma seperutnya kali ya. Tinggi memang badannya. Tinggi benar-benar. Ya. Orang Arab sendiri itu tinggi. Umar itu lebih tinggi daripada orang Arab rata-rata, badannya besar gitu. Bukan cuma badannya besar tapi juga suaranya itu menggelegar, lantang. Itu kelebihan Umar bin Khattab. Badannya besar, tinggi, suaranya menggelegar, matanya tajam. Kalau dia ngelihat gitu, takut racun. Umar lihat gitu. Itu Umar bin Khattab. Maka ketika para sahabat sholat di Ka'bah, Abdul juga saya ngaku lah, saya ngadepin. Nggak ada yang boleh berani ngaco. Maka semenjak Umar masuk Islam, orang kaum muslimin berani sholat di depan Ka'bah rame-rame. Itu kelebihan. Maka turun perintah Allah untuk mengubah metode dakwah, fa'arid anil musyrikin ya. Allah Rasul perintahkan mulai hari ini serulah dengan terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Serulah dengan terang-terangan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Buka saja, nggak usah takut-takut lagi. Wa'arid anil musyrikin, abaikan orang-orang musyrik. Maka dalam sejarah Sirah Nabawiyah terjadi perubahan besar-besaran dari era dakwah sirriyah, dakwah yang sembunyi-sembunyi, dia rumah ke rumah, orang ke orang, berubah menjadi dakwah terang-terangan, berani terbuka setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Maka memang Islamnya beliau itu ditunggu dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama ya, kelebihan beliau. Kemudian kelebihan beliau yang kedua, setelah beliau masuk Islam, kan begitu orang nggak boleh ngaco kaum muslimin yang sholat di Ka'bah, orang nggak ada berani nyiksa lagi kaum muslimin. Kemudian berubah metode penindasan orang-orang kafir Quraisy.
Awalnya mereka itu nyiksain orang, ketika Umar masuk Islam nggak berani lagi nyiksa orang, maka kemudian mengubah metode dengan metode boykot. Boykot di sini berarti mereka buat perjanjian, ditulis di dalam kertas, ditempel di Ka'bah, digantung di Ka'bah. Kita nggak boleh kerjasama dengan Bani Hashim, kita nggak boleh bantu mereka, kita nggak boleh meninggalkan anak mereka. Pokoknya ada kesepakatan orang-orang kafir itu, pokoknya nggak mau berhubungan dengan kaum muslimin. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Nah, ketika hijrah juga biasanya kalau orang mau hijrah itu diam-diam, kaburnya itu diam-diam. Bapak A ini mau hijrah, diam-diam, nyiapkan diam-diam, malam-malam berangkat. Bapak B begitu juga, orang tuh diam-diam hijrahnya. Tapi begitu Umar bin Khattab mau hijrah, besok mau berangkat, hari ini dia keliling, pergi ke orang-orang kafir Quraisy, bilang pengumuman katanya, buat ini. Saya besok mau hijrah, katanya, saya besok mau hijrah. Nah, dengar ya kata Umar, barang siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di rumah ini. Apa sih, Bu? Siapa yang mau ngadang saya, adanglah. Siap-siap ya, yang pengen anaknya jadi yatim, pengen istrinya jadi janda, tunggu saya di situ. Silakan. Ini rute saya gitu. Paham ya? Orang kan diam-diam berangkat hijrah. Umar tak? Diumumkannya, belum berangkat diumumkannya. Mau ikut yang mau apa? Ngalangin saya silakan. Ini jalan saya. Tunggu saya di sini. Ya. Jadi terbuka. Maka hari itu begitu dengar Umar mau hijrah, kaum muslimin yang takut-takut tadi, ada puluhan kaum muslimin yang kemudian ngikut Umar. Jadi Umar hijrahnya itu nggak sendirian, dia bawa rombongan. Orang yang takut sendirian berangkat itu, karena kalau ketahuan kan dikejar, bisa dirampas, dibunuh seterusnya ya. Maka ketika Umar mau hijrah, ada rombongan kaum muslimin yang takut-takut tadi, dengar Umar hijrah, mereka langsung ikut rombongan Umar. Kalau Umar selalu aman. Dan ternyata benar, besoknya berangkat hijrah, tak ada yang berani ngalangin, tak ada yang berani ngadang, nggak ada yang ganggu. Berangkatlah beliau hijrah. Ini Umar bin Khattab. Maka hijrah beliau ke Madinah. Nah, sampai di Madinah nanti, kalau ibu-ibu nanti umroh ke Madinah, itu sekarang masih ada masjidnya Umar. Masjid Umar ya. Saya tuh belum ketemu ya, kan ada di dekat Masjid Nabawi itu ada masjidnya Abu Bakar ya. Abu Bakar itu dulu rumahnya Abu Bakar. Ya, sekarang tapi masjidnya nggak dipakai untuk sholat, itu masjid jadi kayak museum aja sekarang ya. Ada masjidnya Abu Bakar, ada masjidnya Ali. Masjid Umar di mana ya? Saya belum lihat. Lihat. Tapi rupanya nggak jauh dari situ. Nah, sampai di Madinah, Umar adalah standar kalau kita mau beragama. Umat itu adalah standar yang paling tinggi dalam beragama. Kan gini, Islam itu kan bisa ambil yang gampang-gampang, ambil yang keras-keras, yang susah-susah. Nah, Umar itu beliau ngambil agamanya itu bagian yang kemudian ekstrim susah gitu. Yang berat-berat. Contohnya, Umar sangat suka kalau siang-siang panas-panas tuh beliau puasa. Kan kalau di Arab tuh kan panasnya itu kan panas banget nih. Ya, gue pernah ke sana ya. Itu bisa 40-an derajat tuh. Panas sekali gitu. Apalagi di Mekah terutama ya. Kalau di Madinah agak dingin. Kalau di Mekah itu kan panas sekali. Ya. Jadi Umar tuh kok suka siang-siang puasa. Malam-malam orang tidur nyaman, dia sholat tahajud. Panjang-panjang sholat tahajudnya. Lama lagi. Nanti ketika menjadi khilafah, habis tahajud beliau sempatkan keliling kota, jenguk atau melihat keadaan rakyatnya. Ketika jadi khalifah ya. Ketika jadi khalifah. Maka dalam sirah Nabawiyah, Umar bin Khattab adalah termasuk sahabat yang paling sering diimpikan Rasulullah. Rasulullah tuh mimpi, dan dalam mimpinya sering kali ketemu dengan atau melihat Umar bin Khattab. Bukan cuma sekali, berkali-kali. Kalau Bilal, itu kan yang mimpi terkenal kan beliau mendengar suara sendalnya Bilal. Sekali dua kali ya. Umar itu sering Rasulullah bermimpi, di dalamnya ada Umar bin Khattab. Makasih. Ya, satu, contoh ya, contoh. Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat para sahabat itu pakai baju. Ada yang pakai baju cuman nutup auratnya gitu. Ada pakai baju agak panjang dikit. Begitu Umar lewat, dia pakai bajunya itu panjang sekali, sampai diseret-seret bajunya. Panjang, jubahnya itu panjang diseret-seret gitu. Tapi ini dalam mimpi Rasulullah. Besoknya Rasulullah kumpuli para sahabat di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah menceritakan mimpi tadi malam. Ingat, mimpi Rasulullah itu adalah wahyu. Ya, mimpinya Rasulullah adalah wahyu.
Maka sahabat pun nanya, ya Rasulullah, apa takwilnya? Apa maksudnya gitu? Mimpi itu. Maka Rasul mengatakan, ad-din, itulah agama. Orang akan memakai apa? Menggunakan memakai agama itu dengan kadar beda-beda. Ada yang penting wajibnya selesai. Berarti itu fardu kan? Yang wajibnya selesai. Ada nambah-nambah di sunnahnya. Umar itu bukan nambah-nambah, sunnahnya itu disempurnakan. Ya, disempurnakan. Beragama itu apa namanya? Ekstrim gitu. Ini mimpi pertama. Di mimpi yang lainnya, Rasulullah SAW sampaikan, aku melihat sahabat sedang antri di sumur, nimba apa? Nimba air. Ya, kan jarang lihat ya. Dulu kan pakai nimbanya ada sumur tuh, pakai timba gitu kan. Rasulullah mimpi lihat pas sahabat itu nimba air. Maka pertama yang dilihat Rasulullah Abu Bakar nimba air. Tapi Abu Bakar lemah badannya, jadi nimbanya sedikit ya. Ya, nimbanya sedikit ya. Kemudian selesai Abu Bakar selesai, datang Umar nimba air, dan Umar menimba air sangat banyak sekali. Kuat kan, banyak sekali gitu. Lagi-lagi sempat nanya, apa takwilnya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, inilah nanti kita dari situ dia udah dikabarin bahwa khalifah pengganti Rasulullah pertama adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang pertama lihat Rasulullah dalam mimpi itu. Kedua kemudian Umar. Tapi kenapa Abu Bakar cuma sedikit? Karena ternyata takwilnya kata para ahli tafsir bahwasanya Abu Bakar itu selama masa pertama waktu beliau jadi khalifah cuma sebentar, cuma 2 tahun. Ya. Yang kedua, waktunya beliau lebih banyak dihabiskan untuk tadi memerangi orang-orang murtad. Yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW. Nah, zamannya Abu Bakar itu lebih banyak perang untuk betulkan orang-orang murtad ini gitu. Ya, jadi aplikasi Islamnya tuh belum gitu. Ya, belum banyak dilakukan gitu. Belum banyak disusun dirapikan gitu. Nanti zamannya Umar baru dibetulkan, dirapikan gitu. Nah, zamannya Umar 10 tahun, maka lebih panjang. Itu mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga, Rasulullah SAW pernah mimpi beliau dari jemari beliau itu keluar susu, keluar air susu gitu. Sahabat kemudian minum air susu itu. Datang Umar, dia minumnya sangat banyak. Ya, minumnya sangat banyak. Sekali lagi tanya Rasulullah, apa mananya? Itulah ilmu. Jadi nanti kita lihat banyak kemudian kebijaksanaan Umar yang sekarang menjadi sunnah ya, menjadi apa namanya? Contoh-contoh ya. Mungkin ada yang belum tahu. Kita sholat tarawih itu berapa rakaat? Ada 2 pendapat ya. 11 dengan witir ya. Yang kedua 23. 23 kurang pula. Tahu nggak siapa yang mulaikan 23 tuh? Hah? Umar bin Khattab. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sholat sunnah malamnya nggak pernah lebih dari 11 atau 13. Tapi kata Aisyah, jangan tanyakan panjangnya dan bagusnya. Kenapa Rasulullah nggak pernah lebih? Waktu nggak cukup. Kenapa cuma 11? Waktu nggak cukup. Coba bayangin, Rasulullah itu pernah sholat malam, rakaat pertama dibaca beliau surah Al-Baqarah. Jadi tidak selesai. Jamaah waktu sholat Pak Uzaifah ya, Uzaifah Al-Yamani. Beliau, Rasulullah sholat malam nih, ikut jamaah sampai Rasulullah. Ini kira mau baca cuma 100 ayat. Rupanya dilajakan selesai Al-Baqarah. Ini rakaat pertama Al-Baqarah selesai. Berapa juz tuh? 2 juz lebih, hampir 3 juz. Selesai. Wah, ini selesai yang kata Pak Uzaifah kan. Ternyata Rasulullah sambung surah An-Nisa. Waktu itu urutannya begitu ya dalam hadis itu. Dicambung ke An-Nisa. Selesai An-Nisa. Habis itu balik ke surah Al-Imran. 1 rakaat Al-Baqarah tambah Al-Imran tambah An-Nisa dalam 1 rakaat Rasulullah. Sampai Uzaifah Al-Yamani mengatakan dari sini, katanya saya udah niat buruk dan ini. Ada niat buruk. Ada niat buruk. Ditanya oleh sahabat yang lainnya, maksudmu apa niat buruk? Saya dah tak kuat, hampir saya kabur gitu. Saya mau mundur, tapi ingat itu Rasulullah, jadi saya tahan saya ini kata Uzaifah Al-Yamani. Ya. Udah nak kabur itu. Lama betul dia. 1 rakaat itu selesaikan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Macam mana mau selesai lebih 11 rakaat? Panjang rakaat Rasulullah itu.
Maka Aisyah lalu menyampaikan bahwa Rasulullah dalam sholat malamnya tidak pernah lebih dari 11 atau istilahnya lebih dari 13. Karena memang nggak cukup waktunya. Nah, nanti di zamannya Umar bin Khattab menjadi khalifah, nah ini dipakai sampai sekarang nih. Umar bin Khattab jadi khalifah, waktu Ramadan dulu nggak kayak sekarang. Ramadannya itu sholatnya malam-malam. Besok Isya balik, nanti sholat tahajudnya malam-malam, tarawih malam-malam. Masjid Nabawi itu ramai. Cuman yang ramai ini orang-orang nggak jamaah sholatnya, ada yang sholat di pojok sana, ada yang sholat di pojok sana, ada yang sholat di tengah-tengah. Ramai tapi sholat masing-masing. Kata Umar bin Khattab, kenapa saya kumpulkannya? Udah pada ngumpul gak orangnya? Udah pada apa? Datang ke masjid, udah kumpulkan. Dipanggilnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang baca Al-Qur'annya sangat indah, merdu, enak. Maka Rasulullah, Umar bin Khattab sampaikan kepada Ubay, kau pimpin sholat. Saya kumpulkan manusia ini, kita sholat jamaah. Tapi kata Umar bin Khattab, karena ini kita mau mengumpulkan manusia, ingat, etika dalam sholat berjamaah, makmum harus perhatikan kondisi, imam harus perhatikan kondisi makmum. Jangan suka-suka. Jangan suka-suka. Lihat situasi makmum. Ya. Karena nanti di hadis yang lainnya ada kisah Muaz bin Jabal, beliau nak sholat pakai standar Rasulullah di kampungnya dia, jadi imam nih. Panjang bacaannya, ada seorang nggak tahan, mundur, selesaikan sholat seorang, balik, ya, balik, langsung orang-orang bilang, Muaz tahu nggak tadi ada yang kabur seorang, gitu kan? Kata Muaz, orang munafik tuh, katanya kan, orang munafik. Lalu kemudian besoknya Muaz lapor ke Rasulullah SAW. Ternyata yang tadi kabur tadi itu lapor duluan ke Rasulullah. Laporan, ya Rasulullah, Muaz bin Jabal jadi imam kami sholat Isya waktu itu. Udahlah tengah malam sholatnya, panjang pula dibuatnya, nyusahkan. Maka ketika Muaz bin Jabal datang ke Rasulullah mau laporkan satu orang ini, rupanya orang itu dari situ lah, lapor ke Rasulullah. Langsung tegur Muaz bin Jabal, ya Muaz, apakah kau hendak membuat kita? Ditegur Rasulullah, kalau kau jadi imam, lihat situasi makmum, ada orang tua kan takut lagi kan, ada macam-macam lah orang kan. Nah inilah menjadi dalil atau dasar kenapa nanti Umar bin Khattab ketika beliau menyatukan orang untuk sholat tarawih berjamaah, ingat sholat tarawih berjamaah full 30 hari, yang mulaikan adalah Umar bin Khattab. Rasulullah nggak pernah, Rasulullah cuma 3 hari dalam 1 bulan itu, karena beliau takut kalau sholat tarawih dijadikan sholat wajib, maka beliau nggak mau. Beliau cuma 3 kali dalam 1 bulan itu berjamaah dengan sahabat. Selebihnya beliau sholat sendiri di rumah. Nah, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah dan melihat para sahabat pada ngumpul di masjid, dikumpulkan oleh beliau. Lalu kemudian minta Ubay bin Ka'ab, bacaan yang sahabat yang bacanya sangat bagus, kau jadi imam ya, jadi imam. Nah, biar semua jamaah bisa ikut sholat dengan baik, dengan tuntas, maka Umar perintahkan pendekkan bacaannya. Jangan panjang-panjang, betul. Nah, kompensasinya karena kita pendekkan rakaatnya, maka tambah jumlah bilangannya menjadi 23. Dan sampai hari ini di Mekah dan Madinah, kalau Bapak Ibu nanti umroh atau haji ke sana, Mekah Madinah di bulan Ramadan itu sholatnya masih 23. Itu dijaga sejak zamannya Umar bin Khattab. Tadi ya, dipendekkan rakaatnya, ditambah bilangannya jadi 23. Ini bisa dicek di Sahih Bukhari, ada penjelasan di Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Dan di akhir hadis itu saya sempat mikir agak lama waktu baca hadis ini ya. Di Sahih Bukhari tersebut, di akhir hadis tersebut, apa kata komentar Umar? Selesai sholat tarawih berjamaah, kata Umar apa? Ni'matu bid'ah hadhihi. Artinya, kata Umar bin Khattab, bid'ah yang paling enak, bid'ah yang ini nih. Bid'ah yang paling enak, bid'ah yang ini. Bid'ah ngumpulin manusia sholat berjamaah full tarawih 30 hari di masjid dan rakaatnya juga ditambahkan. Ini apakah artinya Umar bin Khattab ahli bid'ah? Bukan ya. Makanya ini kan ada sebagian kaum muslimin yang menggambar-gambarkan
pakai hadis kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan adalah di neraka. Hati-hati dulu. Nggak boleh pakai satu hadis langsung menyimpulkan hukum. Nggak boleh. Harusnya kumpulkan dulu semua hadis, lalu kemudian baru keluarkan hukumnya. Karena ada hadis di Sahih Bukhari, komentar Umar bin Khattab, habis beliau mengumpulkan manusia sholat jamaah tarawih di masjid 30 hari full, dan kemudian rakaatnya dipendekkan ditambah jadi 23, komentar terakhir dia adalah ni'matu bid'ah hadhihi. Bisa dicek Sahih Bukhari. Ya. Ini bid'ah yang dimaksud Umar ini bukan perkara ibadah baru, bukan. Beliau ibadahnya sudah ada, sholat tarawihnya udah ada, jemaah Rasul juga udah ada. Tetapi beliau hanya mengubah sedikit metodenya supaya bisa mengakomodir masyarakat. Lalu dibuatlah jadi full 30 hari di masjid. Sampai hari ini kan? Sampai hari ini kita sholat tarawih full 30 hari di masjid ya? Full 30 hari di masjid, dan kemudian rakaatnya dipendekkan. Rakaatnya dipendekkan, tapi dijumlahkan, ditambahkan bilangan di 23. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di masjid sekarang ikut sholat jam 23, sebenarnya yang mulakan itu adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Ya, ketika beliau jadi khalifah. Baik, itu mimpi mimpi Rasulullah ya. Mimpi Rasulullah bagaimana Umar bin Khattab itu ketika Rasulullah memancar air susu ini adalah mimpi Rasulullah ya, memancar air susu. Maka Umar ada orang yang paling semangat minumnya. Paling semangat minumnya. Masih ada waktu Ibu? Sampai jam berapa kita nih? Asal lagi? Ya ada. Oke. Pokoknya selesai di mana nanti kita sambung lagi ya. Karena beliau kisahnya panjang Bu. Nanti kita pelan-pelan lah belajar dari Umar bin Khattab nih. Berikutnya adalah masih mimpi Rasulullah. Rasulullah pernah dalam mimpi Rasulullah itu pergi dilihatkan surga, ya, dilihatkan surga, sampai nampak Rasulullah pada istana yang sangat indah, sangat cantik, ya, sangat indah, dan di depan istana itu ada bidadari yang sedang wudhu, Rasulullah sampaikan, saya kira itu adalah istana saya, ya, kata Rasulullah, saya kira itu adalah istana untuk saya. Maka waktu itu beliau oleh Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Lalu kata Rasulullah, ya Jibril, ini istana siapa? Kata beliau, dikira ini punya saya kan? Ini siapa? Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, yang ini, kata Jibril, ini adalah istananya Umar bin Khattab. Ya, ini adalah istananya Umar bin Khattab. Maka begitu tahu tuh istana bin Khattab, kata Rasulullah dalam ketika beliau menyampaikan mimpi tersebut di pagi harinya, aku langsung teringat dengan betapa Umar itu orangnya sangat pencemburu, ya, sangat pencemburu. Maka segera ketika diberitahu Jibril ini adalah istana Umar bin Khattab, maka aku cepat berlalu, cepat kabur dari istana. Karena kata Rasulullah, aku ingat betapa Umar itu orangnya sangat pencemburu. Ketika kemudian Rasulullah sampaikan itu, ketika paginya Rasulullah cerita ya kepada para sahabat, di situ ada Umar. Ketika Rasulullah mengumpul sahabat itu, di situ ada Umar. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah Umar bin Khattab, dan aku ingat Umar bin Cemburu, kalau kita gimana? Iya kan? Rasulullah mimpi ketemu istana di surga, dan itu istananya Umarnya ada di situ. Ada di situ. Kalau kita kira-kira jadi Umar gimana? Yes, sudah dapat istana kan? Mantap dah. Dapat istana. Tapi itu enggak. Umar bin Khattab begitu mendengar Rasulullah langsung kabur dari istana itu, berpaling karena ingat dia pencemburu, langsung dia berteriak, "Allah bi ummi wa abi," itu istilah Arab ya. Demi bapak dan mak saya. Bi ummi wa abi. Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang membuat engkau enggak enak dengan saya gitu? Kemudian Rasulullah sedang menceritakan surga, dan menceritakan istana beliau. Tapi begitu dengar Rasulullah itu ingat segera kabur dari istana tersebut, maka langsung Umar merasa nggak enak gitu, merasa nggak nyaman. Rasul, apakah ada perilaku saya atau apa saya membuat engkau tidak nyaman? Itu yang kemudian dikenang oleh Umar bin Khattab. Ya, jadi ini beberapa mimpi Rasulullah yang langsung terkait dengan Umar bin Khattab.
Itu kebijaksanaan. Nah, mimpi ini diperkuat nanti oleh realitanya. Realitanya gimana? Banyak sekali hukum-hukum Islam yang itu kemudian keluar atas pertanyaannya Umar, atau memang karena Umar yang gelisah tentang perkara tersebut. Pertama yang paling terkenal adalah hukum tentang khamar ya, atau khamar bu ya, minuman miras ya, merek macam-macam lah, wine nggak bisa, bir nggak bisa, lonang nggak bisa, lah gitu atau tahu lah merek kita salah, tapi itu keluarganya miras ya, keluarganya khamar. Umar bin Khattab itu sebelum jadi muslim, beliau adalah pecandu alkohol. Berlalu saya sampaikan ya, kerjaan dia itu tiap malam ngembun sama kawan-kawannya apa? Minum khamar. Dan saya sampaikan kisah kan lalu ya, sampai waktu beliau kebiasaan khamar itu gimana. Maka beliau merasa ketika waktu itu belum diharamkan ya, jadi masih boleh. Jadi sahabat itu, CS-an beliau suka minum khamar adalah Hamzah tuh ya, Hamzah pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu sama penggemar khamar tuh. Waktu itu udah hijrah ke Madinah, khamar pun diharamkan. Masih suka minum, sholat enggak, tapi minum enggak gitu. Sampai ada insiden yang sangat terkenal, saya sudah pernah dengar ceritanya. Hamzah jadi imam, ya kan? Hamzah jadi imam sholat. Waktu itu habis minum khamar, setengah-setengah hal dia punya anu tuh, kesadaran kan? Baca surah Al-Kafirun, ya kan? Dapat dengar kisah ini ya. Jadi waktu Hamzah jadi imam, baca surah Al-Kafirun sampai ayat wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Bahkan bilang selesai. Ya kan? Kenapa? Karena Hamzah sedang habis minum setengah mabuk. Maka Umar itu orang yang berdoa pada Allah malam-malam, ya Allah tegaskan hukum khamar ini gimana? Kok saya merasa ada yang nggak benar nih, gara-gara minum khamar jadi aneh-aneh kelakuan orang. Maka turun ayat yang pertama, nggak langsung haram bu ya, karena itu kan menjadi habit, udah jadi apa? Udah jadi kebiasaan. Kalau orang kita tuh ngopi. Orang Arab dulu ngopinya pakai khamar. Kalau gitu ngopi. Orang Arab tuh khamar, ngopinya pakai khamar. Maka khamar itu kayak minuman wajib gitu. Kalau ngumpul tuh, nah itulah minumannya khamar. Nah kalau pergi ke Eropa, Amerika, sama tuh. Asal ngumpul, acaranya adalah minumannya khamar itu. Ya, saya sering ngalami gitu ya. Ngumpul di sana dengan teman-teman yang orang Eropa itu minumannya selalu itu. Ya dihidangkan dia tuh lah, bukan kopi dia kan ya. Apa? Wine itu gitu. Kecuali kami karena kami muslim dan kami mintakan kami nggak minum, disediakan sampai jus pengganti kasih. Tapi buat mereka itu minumannya. Begitulah keadaan kaum muslimin dulu gitu. Umar doa ya Allah tegaskan hukumnya gimana. Maka turun ayat pertama gimana? Ya selalu anaka anil khamri. Mereka bertanya kepada tentang khamar. Qul fihi ma naf'un. Di dalamnya ada manfaat memang, tapi wa itsmuhuma kabir. Buruknya, rosaknya lebih banyak. Itu hukum pertama. Jadi jatuhnya ke apa? Makruh. Betul ada manfaatnya, ngangkat badan dan sebagainya, tapi mudaratnya lebih banyak. Hukum pertamanya. Selesai? Enggak. Umar masih doa, ya Allah nih. Didoa lagi ya. Ini tegaskanlah ini gimana. Saya lihat ada yang nggak benar gitu. Setelah sekian lama turun ayat kedua untuk terkait hukum khamar. Bunyinya gimana? Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ayat kedua. Ini menjawab peristiwa Hamzah tadi. Rasul turun ayat, kalian jangan dekat-dekat sholat kalau kalian sedang teler, sedang mabuk. Jadi sudah diharamkan, tapi kalau mau sholat ya. Selesai sholat boleh nggak? Boleh, minum lagi. Jadi kalau mau sholat jangan mabok, jangan minum. Ya, itu hukum kedua. Ya, nanti bentar kita selesai. Baru kemudian yang ketiga, masih doa Umar, ya Allah tegaskan ya Allah. Apa yang doa nih? Turun surah Al-Maidah. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syayatin fajtanibuh. Sesungguhnya khamar,
Innamal khamru wal maisir, berjudi, wal azlam, ngundi nasib, rijsun, termasuk perbuatan najis dan perbuatan syaitan, fajtanibu, maka tinggalkanlah. Maka semenjak itu khamar menjadi dilarang total, haram total. Begitu ayat itu turun terjadi, ternyata di Madinah rata-rata tiap rumah tuh punya stok khamar, 2 gentong, 3 gentong gitu. Begitu ayat turun, langsung dibuang sama orang ramai-ramai. Jadi Madinah banjir khamar. Di mana-mana bau khamar di mana-mana. Kenapa? Ternyata setiap rumah punya stok. Stok 2 tong, 3 tong, bukan sakit 10 tong, 2 botol. Iya, akhirnya dulu kan minuman apa? Kayak gitu kopinya gitu kan? Nah itu dia. Maka semenjak turun Al-Maidah itu dibuang semuanya, jadi hukumnya haram. Atas tadi permintaan doa dari Umar bin Khattab. Demikian karena waktunya juga sudah habis. Insya Allah kita sambung lagi. Ini masih panjang ya Bu. Kisah Umar ini masih banyak Bu ya. Hukum-hukum yang keluar dari ijtihad beliau dan kemudian bagaimana beliau mendapatkan hidayah dari Allah untuk kemudian merealisasikan, menetapkan hukum-hukum yang sudah disampaikan Rasulullah, tapi beliau dipaketkan gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menikmati menjadi hukum-hukum yang kita rasakan hari ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Sampurno, MSI, yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang berguna untuk kita jalankan untuk kehidupan sehari-hari, terutama tadi itu masalah khamar. Perempuan sih jarang yang mau mabuk ya. Mudah-mudahan yang bagi-bagi yang mabuk, yang laki-laki, mari kita ingatkan sama-sama. Alhamdulillah tadi kita dapat dari kesimpulan. Saya itu pernah dengar orang tuh jadi imam baca Al-Kafirun tuh balik-balik itu lagi. Oh rupanya ada sejarahnya Pak ya. Oh yang Hamzah itu. Oh. Jadi bukan cerita bohong berarti. Itu memang udah ada sejarahnya ya Pak ya. Oh ya. Itu kampung tuh mengadakan. Ada yang imam itu ke itu yang balik-balik tak habis-habis akhirnya kan. Demikianlah ibu-ibu, mau saya simpulkan nanti ibu-ibu bisa baca dilihat di YouTube Arunia aja Bu ya. Banyak ceritanya nanti saya mau simpulnya. Demikian, makasih Pak Joko Sampurno. Mudah-mudahan untuk yang akan datang diberi kesempatan lagi untuk tampil lagi. Masalahnya yang disampaikan ini asik Bu ya, kita ngantuk pun enggak, jadi dengarnya tuh jadi semangat. Orang yang nyampe Bu semangat. Makasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.